Nah, banyak orang Kristen yang dari dulu jika urusan dengan Tuhan itu sakit disembuhkan, punya masalah ditolong, ekonomi dipulihkan. Tuhan itu ajaib, heran dan besar. Itu Kristen kanak-kanak yang sangat oportunis dan manipulatif. Anak-anak kita itu oportunis. Ya tapi kita tidak anggap itu oportunis karena memang kita orang tua dan rela memberi apa saja yang anak-anak ingini dan yang anak-anak butuhkan. Manipulatif, wow, anak-anak itu bisa manipulatif. Minta barang anu tidak diberi, dia menangis lalu bergulung-gulung di tanah, bergulung-gulung di lantai. Iya. Itu anak kecil. Tapi kalau anak sudah dewasa, sudah tidak lagi minta-minta. Kebalikan, dia akan berkata, apa yang mama papa ingin harus kulakukan. Nah, banyak orang Kristen itu tidak mengerti itu. Jadi jemaat datang ke gereja, menjadi aktivis yang aktif, menjadi pendeta. Itu tidak ada artinya sama sekali kalau tidak disertai mengerti kehendaknya dan melakukan. Sebab jika tidak begitu berarti tidak beriman. Saya ingatkan saudara, kalau saudara tidak bertumbuh dengan baik, dari dulu hanya oportunis dan manipulatif, saudara tidak bisa dipercayai oleh Allah. Seperti anak-anak tidak bisa dipercayai oleh orang tua. Anak sudah umur 40 tahun tapi malas, jahat, tidak jujur, orang tua tidak bisa percayai. Nah, banyak orang Kristen sudah umur masih tidak jujur di hadapan Allah, tidak punya hati terhadap sesama, tidak ikut menangis bersama Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa dipercayai. Tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Jangan ikut Tuhan hanya pada waktu yang buat mujizat. Tapi ikutlah Tuhan pada waktu ada di Taman Getsemane, waktu di hadapan Pilatus, pada waktu diseret di sepanjang Via Dolorosa. Maunya berkat terus. Maunya jamahan Tuhan, penghiburan Tuhan, tapi sudah tidak pernah menjadi penghiburan bagi Allah. Kalau Nuh itu anak penghiburan di tengah-tengah orang jahat, di tengah-tengah orang yang fasik, yang hati Tuhan begitu pilu, di Kejadian pasal 6, begitu pilu, Nuh menjadi anak penghiburan. Bukan hanya penghiburan untuk manusia lain, tapi penghiburan untuk Allah. Didapati tidak bercacat, tidak bercela. Seperti hari ini, hari Minggu, semua gereja juga menyembah Tuhan, kebaktian. Walaupun lewat streaming kalau di Indonesia ini atau di wilayah Jakarta khususnya. Dari sekian banyak gereja, sekian banyak komunitas menyanyi, kira-kira siapa yang didengar oleh Allah? Coba. Yang ini nih saya dengar. Yang itu tua-tua tapi tidak dewasa. Umur tua tapi tidak dewasa rohani. Nah, saya pikirkan itu saudara. Jangan kita menyanyi Tuhan gak mau dengar. Kita sering mendengar orang berkata, Tuhan bertahta atas pujian. Pujian siapa? Pujian siapa? Pujian siapa? Kalau engkau egois, seperti yang saya sudah kemukakan, nanti saya ulangi lagi. Anda belum meninggalkan dunia, masih terikat dengan percintaan dunia. Omongan kita, nyanyian kita itu busuk. Saudara jangan pikir Tuhan itu seperti dewa-dewa yang tidak peduli langkah hidup umat hari-harinya. Yang penting datang mengadakan seremonial, bawa korban, apakah itu ayam hitam atau kepala kerbau, lalu ya menyenangkan. Allah kita bukan begitu. Allah kita mengendaki kita dalam seluruh sikap hidup kita itu selalu menyenangkan Dia. Pada waktu kita menyembah Tuhan baru tembus ke langit.
Nah, kalau tiap hari kita menghormati Tuhan, kita serius, waktu kita menyembah Tuhan baru tembus. Kalau tidak, bohong. Bohong, saudara. Biar musik bagus, suara vokalmu bagus. Aduh, saudara, jangan saudara pikir Tuhan bisa disuap. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya. Kalau kita pertemuan seperti ini, kita rindu supaya nyanyian kita tembus ke langit. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Ya, jangan hanya pada waktu Tuhan buat mujizat kita bersama Dia. Itu Kristen anak-anak yang hanya mau melihat mujizat. Air menjadi anggur, orang buta melihat. Jangan heran itu. Jangan heran. Allah sanggup. Nggak usah 1, 2, 3 orang buta. Mau 1 juta sekejap juga bisa. Tanda itu hanya tanda, mujizat hanya tanda. Tujuannya adalah kita bisa bersekutu dengan Allah. Bersekutu itu bukannya pada waktu kebaktian, dalam seluruh langkah hidup kita. Kita dalam persekutuan dengan Dia.